Elden Ring adalah game yang memenangkan Game of the Year tahun 2022. Game yang selalu muncul di top 5, 10, 15 game terbaik di video-video YouTube. Dan akhirnya aku punya kesempatan untuk memainkan game ini. Game yang termasuk bergaya soul game. Pengalamanku, aku udah main Dark Souls 1 dan Dark Souls 3. Dua-duanya tamat. Game yang mengajarkanku tentang putus asa, harapan, dan di luar logika. Tanpa basa-basi lagi, aku ingin melihat apa yang disajikan oleh game ini. Let's go! Oh, milih kelas. Ada Warrior, Vagabond, Hero, Samurai, Prophet. Dan tentu aja yang aku pilih adalah si level 1, Urwets. Apa itu artinya? Nama Elden, body tipe A, umur muda, keepsake, apa itu? Akan aku asumsikan ini seperti item tambahan di awal, dan aku pilih Boiled Prawn. Meningkatkan pertahanan terhadap physical damage. Penampilan warrior, rambut keren, warna abu-abu, dan mata merah. Oke, otot lengan, otot dada berisi, cakep. Waktunya permainan dimulai. Oke, ini yang aku pahami dari intronya. Elden Ring hancur, Ratu Marika hilang, Godwyn meninggal, dan keturunan Marika menemukan pecahan-pecahan Elden Ring. Dan itu menyebabkan perang di seluruh tempat, atau tempat yang dikenal sebagai Lands Between. Aksi dari perang-perang ini menyebabkan reaksi dari The Greater Will untuk membangkitkan Carnage. Atau dengan kata lain adalah karakter kita, Attorneys of No Renown, seseorang yang tidak dikenal, tidak punya nama besar, reputasi, atau kejayaan, mencoba untuk naik ke tahta dan menjadi Elden Lord. Ada beberapa nama yang disebut, aku asumsikan itu adalah bos-bos yang nanti akan kita hadapi. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Perjalanan dimulai dengan pentungan barbarian, kancut segitiga, dan gak sengaja pakai item. Kita dapat item baru, gak tahu fungsinya apa, move on. Aku udah banyak nonton video short tentang lompat dari sini. Aku tahu nggak ada apa-apa, tapi sebagai bentuk penghormatan, ayo kita coba. Dan ini adalah hal yang menurutku menarik dari game Soul. Uang kita akan jatuh di tempat di mana kita mati terakhir kali, yang menandakan kita nggak boleh melakukan kesalahan 2 kali. Yang menurutku lumayan menarik konsepnya, tapi emang nyebelin kalau kita malah mati sebelum ngambil barang tersebut. Oke, bos pertama. Tutorial, mana tutorial? Mukul. Mukul berat. Hindar. Oh, oke. Jadi emang sengaja buat mati. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Oke, akhirnya tutorial. Gak terlalu banyak hal baru di sini. Mungkin agak seru ngelihat kalau kita bisa merangkak. Dan juga kayak mengkoleksi tumbuhan yang mungkin difungsikan untuk crafting. Dan ada juga map atau peta yang pasti benar-benar berguna untuk kedepannya. Karena setahuku Dark Souls sama sekali nggak punya peta. Oke, Soldier of Godric.
bos tutorial pertama kita. Nggak ada jalan ke atas. Oke, makasih. Memory of Grace. Semua rune, aku asumsikan rune ini adalah uang dan kembali ke tempat istirahat terakhir. Oke, ada juga item untuk menulis pesan. Aku nggak yakin bakal dipakai apa enggak, karena aku kayaknya lebih bakal main sendiri. Wow, lihat pemandangannya. Limgrave. Kambing. Backsound, pemandangan. Kira-kira pulau itu bisa kita samperin nggak ya? Oke, panggil bantuan. Walaupun kayaknya nggak akan ada yang datang. Aku nggak yakin bisa ngalahin bos ini, tapi ayo kita coba serang dari belakang. Anjir, ketahuan. Mati karena satu serangan dan damage kita nggak berasa. Aku rasa emang bukan saatnya buat ngelawan si bocah ini. Oh, ada NPC di sini. Guidance of Grace. Oh, ini petunjuk arah kemana tujuan kita. Maidenless. Oh, jadi kita perlu maiden. Dan aku kayaknya punya gambaran siapa maidennya karena fan artnya di mana-mana. Oke, nama NPC ini adalah Fare, yang sekali lagi mengingatkan kita tentang Golden Light, yang mengarahkan kita ke tujuan kita. Sedikit menarik karena sebelumnya ada perempuan yang bilang tentang Golden Order. Dan cahaya ini juga mengarahkan kita ke Kastil Stormveil, rumah dari demigod Godric the Grafted. Dengan kemampuan ninja, aku mampu melewati si kuda ini dan menuju ke gereja Ella, nama yang cukup menarik. Dan kita bisa fast travel. Ini benar-benar sangat-sangat membantu. Dan kita juga bertemu NPC baru, Kale, seorang pedagang yang merekomendasikan kita untuk membeli crafting kit. Dan itulah kemampuan dari sales, mengetahui apa yang diinginkan oleh customer. Crafting pertama, Roa Raisin, yang aku kira untuk menambahkan darah kita. Dan ternyata bukan. Yang ternyata sebenarnya untuk Torrent. Ada juga Blacksmith, tapi aku rasa untuk saat ini belum saatnya kepake. Dengan begini, waktunya kita menjelajah. Oke, ada camping. Ini teman apa musuh? Buset, baru lawan satu orang, berat. Dan aku menghabiskan 30 menit di camping ini gara-gara si ketua prajurit ini. Tapi setidaknya farming uangku juga banyak, senjata baru, armor baru, dan skill baru. Kalau kita ngalahin musuh satu grup semuanya,
plus atau pengisian darah dan pengisian mana kita juga bakal keisi lagi. Oh, apa ini cewek yang sama dengan sebelumnya? Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Melina sebagai Finger Maiden, nama yang cukup terikat dengan Elden Ring, cincin, jari, dan mereka melayani Two Fingers, yaitu menawarkan arahan dan bantuan. Karena bahasa yang mereka gunakan adalah jari, itu membuatku timbul pertanyaan, apakah ada 3 jari lainnya atau 8 jari lainnya yang dibutuhkan untuk menjadi Elden Lord atau membantu kita dalam perjalanan. Oke, waktunya level up. Untuk saat ini aku utamakan adalah darah, mana, dan strength. Karena kayaknya buildku bakal cenderung ke warrior. Dan ada juga Access of War, yaitu semacam skill yang kita bisa tempel ke senjata-senjata kita. Untuk saat ini nggak terlalu kepake karena menurutku skill untuk strike sword lebih berguna atau bahkan terlihat keren untukku. Dan kita punya kuda yang disebut Torrent, bantuan yang bagus buat ngelawan si bocah kuda sebelumnya. Oke, prajurit panah, suara apa itu? Entah kenapa aku merasa nggak stres buat main game ini walaupun udah mati beberapa kali. Mungkin karena pengalamanku main Dark Souls dan juga nonton video-video tentang Dark Souls, tentang review, tentang playthrough. Dan game Soul mengajarkanku tentang membaca situasi dan membaca pola. Ngelawan monster ini, apakah pertama harus aku bawa keluar? 2, bisa kita arahkan buat ngelawan si manusia-manusia panah ini yang mengganggu. Atau lari terus ke jalan yang lebih sempit untuk mempersulit pola serangannya. Yang akhirnya strategi ini aku gunakan untuk menyerang kepalanya dan kakinya. Dan hal ini membuka celah untuk menang. Dan 40 menit berlalu, akhirnya menang. Dan kayaknya 40 menit ngelawan monster itu membuatku lebih kuat buat ngelawan monster-monster biasa. Talisman buat arrow, oke, walaupun belum ada panah. Setelah itu aku menghabiskan waktu untuk berpetualang sedikit, melawan para serigala, kambing, belut batu, ketemu monster rawa, dan ngumpulin beberapa rune. Sampai ketemu dengan Stormhill Shark, dimana kita bertemu dengan NPC baru dan bercerita tentang teman perjuangannya yang diserang oleh laba-laba dan menjadi kepompong. Dan meminta bantuan kita untuk menyampaikan pesannya kepada teman-temannya bahwa dia mencintai mereka. Dengan itu kita juga mendapatkan Jellyfish Scroll yang benar-benar sangat membantuku. Stone Sword Key. Oke, kita catat. Obrolan Melina tentang dunia Elden Ring cukup menarik, cuman sayangnya karakterku belum punya celana. Setelah 40 menit ngelawan monster dan keliling-keliling buat farming, sudah saatnya kita level up. Dan waktunya nantangin si kuda ini lagi. Dan tentu aja aku kalah. Naik kuda kalah, jalan kaki kalah. Jadi aku mutusin buat upgrade lagi. Aku naikin senjata ke level 1 dan beli perisai.
dan masih kalah. Jadi waktunya buat curhat sama Melina, yang justru malah dia yang curhat dan cerita bahwa dia bukan seorang maiden karena merasa masih belum mampu memberikan arahan. Dan sekali lagi aku nantangin Tris Sentinel sampai malam dan malah memberi kejutan baru. Di gereja ini pada malam hari justru muncul NPC baru. Seorang penyihir bernama Rena. Dan kalau kita ngasih tahu dia bahwa kita udah bisa manggil kuda, dia memberikan kita item sebuah lonceng yang mampu memanggil arwah-arwah atau spirit. Dalam kasus ini adalah spirit para serigala. Ada suara teriakan-teriakan, gua nggak tahu ini apa mungkin karena bel yang kita punya tadi, atau mungkin mereka adalah spirit yang bisa kita panggil, tapi sampai saat ini gue nggak tahu itu apa dan harus diapain. Dan masih aja aku masih kalah, walaupun setidaknya bisa sampai darah musuhnya berkurang setengah. Karena itu, waktunya untuk move on dan lanjut berpetualang dahulu. Mengarahkan dan menjaga mereka yang mau kembali ke akar. Apa ini? Oke, waktunya kembali ke jalur utama. Oh, ketemu lagi sama si monster ini. Tapi sekarang, aku cuman butuh 1 kali mati buat ngelawan dia. Strength Note Crystal Tear. Oke, kita catat. Entah kenapa aku ngerasa bersalah ngelawan bocah-bocah ini pakai kuda. Dan makasih buat heavy crossbow-nya. Masih belum bisa dipakai ya. Habis itu aku mencoba buat belajar untuk cara nakis. Tapi musuhnya banyak. Berhasil. Gagal. Wih, bola apa itu? Ini bukan yang tadi yang bisa nambahin flash. Oh, enggak dapat skill. Oke, ayo. Weh, curang. Panah. Kuda mana kuda? Oh, oke, waktunya buat bos. Makasih buat informasinya.
in search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Pelajaran nomor 1, pelajari pola serangannya. Anjir, serangan delay. Dan tentu aja ngelawan bos kita nggak bisa pakai kuda, atau setidaknya mungkin bos yang ini. Lalu ada beberapa strategi yang aku pakai, yaitu pakai spirit serigala, cuman itu malah membuat serangan bosnya lebih nggak kebaca. Jadi pakai si jellyfish justru lebih efektif. Yang jelas, aku harus memastikan bahwa jellyfish ini nggak cepet-cepet mati. Oke, fase 2. ...30 menit. Akhirnya bos ini mati karena semburan ubur-ubur. Talisman Pouch, 6 jam gameplay. Akhirnya baru ngelawan si bos pertama. Aku rasa udah waktunya istirahat, tapi Melina justru memperkenalkan apa itu Round Table Hold yang bisa kita jumpai. Oke, ayo coba kita cek sebentar. The Round Table Hold, tempat di mana para Tarnis berkumpul dan kekerasan dilarang. Dan ada beberapa NPC di tempat ini. Pertama adalah Corin, yang mampu mengajarkan incantation dan ditakdirkan untuk menjadi konsultan Elden Lord. 2 item aku beli, ngehil darah udah pasti, dan nyembuhin racun buat jaga-jaga aja. Selanjutnya adalah Dialos, seseorang yang terlihat seperti bangsawan dan memiliki sebuah permintaan untuk melaporkannya bila kita bertemu dengan wanita bernama Lanya. Ada juga seorang pandai besi yang terantai di tempat ini untuk selalu menempa peralatan milik Tarnish. Tapi dia nggak mempermasalahkan hal tersebut. Selama dia menempa, itu membantunya untuk melupakan ketakutannya terhadap seseorang. Oke, Strike Sword level 3. Oh, kita masih bisa ngirit penampilan kita ternyata. Di tengah sunyinya Round Table Hold, ada seorang wanita yang sangat menarik, yaitu Fia, yang sangat lembut namun juga terikat dengan kematian. Dikenal sebagai Deathbed Companion. Dengan memberi kehangatan kepadanya, dia mampu memberi kesempatan hidup sekali lagi untuk seseorang. Untuk saat ini yang kita terima adalah Baldachien's Blessing. Dengan harapan bertemu lagi dan dipeluk lagi, aku berharap kita dapat mendengar kisah-kisah lebih dalam tentang wanita misterius ini. Dan tentu aja item-item yang mungkin dia kasih. Karena Fia adalah salah satu karakter yang disebutkan di intro game ini. Kematian di depan. Dan dilihat dari jejak darah yang banyak ini, aku rasa kita belum saatnya kesini. Makasih buat peringatannya. Ada juga NPC yang nggak bisa diajak ngobrol, tapi posenya malah menjadi inspirasi buat kita. Dan kita ketemu lagi satu pedagang, tawarkan bel biring. Oh sorry, nggak punya. Dan waktunya kita beli celana, akhirnya. Dan yang terakhir adalah NPC dengan senioritasnya. Dan aku baru tahu kalau ternyata kita bisa pakai dual sword. Sebagai catatan, aku nyalahin simbol gambarnya karena hanya nyantumin tameng dan panah. Oleh karena itu, waktunya test drive. Hampir aja. Masih aja ribet ngelawan nih orang. Lawan prajurit berkuda, ayo kita coba. Oke, ini keren.
Oke, setelah nge-clear area ini dan dapat armor cookbook dan helm, dengan gameplay pertama selama 5 jam, aku rasa udah saatnya untuk istirahat dan sampai jumpa di video selanjutnya.